Kira kayak biasa dekat pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhduwa. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, wabil khusus al-mukarramah Ustadzah Hajjah Nur Hayati selaku pimpinan Majelis Ta'lim Al-Mustaqim. Dalam hal ini beliau adalah insyaallah pastinya istri saya. Kita doakan semoga beliau selalu dikuatkan iman oleh Allah SWT, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, sabar dalam membimbing rumah tangganya, dan diberikan kelancaran rezekinya. Juga kepada segenap para ustadzah yang tidak dapat saya sebut satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Alhamdulillah, kita ucapkan patut kita pada malam hari ini bersyukur kepada Allah bahwa sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kepada kita. Berapa banyak nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat rohani dan jasmani kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita di tempat yang fa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di kebun-kebun surganya Allah, Majelis Ta'lim Al-Mustaqim. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang lurus jalannya. Sekian banyak dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, dari usia kita kanak-kanak, remaja, dewasa, berumah tangga, bahkan sampai kita sudah mempunyai anak cucu, ya, punya encit. Sejauh mana ibadah kita yang sudah kita jalankan, sejauh mana amaliyah kita yang sudah istiqamah dalam diri kita, sejauh mana kita hidup di dunia ini ibadah kepada Allah, tapi kenyataannya banyak ibadah-ibadah kita yang belum terarah. Apa? Karena semua itu kita belum mengimani. Iman itu adanya di mana sih, Bu? Iman itu adanya di hati. Ada aqulul lisan wa tasdiqu bil qalbi. Jadi iman itu diucapkan dengan lisan,
ya, ditasdikkan, dibenarkan dalam hati gitu. Ya. Terutama keimanan kita dalam rumah tangga. Ya. Di zaman sekarang ini banyak orang yang mengatakan rumah tangga berpuluh-puluh tahun gak apa-apa. Bener itu? Bener nggak? Kadang yang dibendu siapa? Babanya. Weh, iya kan? Bayar listrik susah, bayar air susah. Ya udah gitu babanya emang malas lagi, ya udah jadi dah. Ya, perkara urusan dunia kata Rasulullah begini. Ya, jadi kalau kita mengimani Allah dan Rasulnya, Allah punya firman, Rasul punya sabda. Di dalam hadis dijelaskan, innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til iman illa may yuhibbu. Jadi kata Rasulullah, ibu-ibu dengerin, jangan tengok-tengok. Iya. Dengerin yang benar ngaji dengerin. Biar kalau ngaji dengerin kita jalanin. Ya. Jadi jangan sia-sia kita ngaji seumur-umur. Ya, biasanya cuma maulid doang nggak hasil. Tapi nggak diamalin ilmu yang lainnya. Innallaha yu'tid dunya, sesungguhnya Allah itu memberi dunia. May yuhibbu, terhadap orang yang dicintai, wala yuhibbu, juga terhadap orang yang tidak dicintai. Artinya Allah memberikan dunia. Kebutuhan manusia di dunia ini sudah Allah siapkan. Cuman ada yang kaya, ada yang bahkan ada yang miskin papa gitu, makan juga minta-minta dari saudara, dari tetangga. Ini bagian yu'tid dunia. Allah memberi dunia. May yuhibbu, terhadap orang yang dicintai, artinya orang yang dicintai ini orang yang betul-betul iman terhadap Allah dan Rasulnya. Dikasih rezeki kaya tidak sombong, dikasih kekayaan tidak bakhil, dikasih kekayaan tidak sum'ah, dikasih kekayaan tidak sombong. Nah kebanyakan sekarang orang kalau dikasih kaya sombong. Ibu-ibu aja kalau udah kaya banyak emas ya milih ikan itu diangkat dulu dibilang ini berapa yang disini beli mah kagak tuh. Jadi sombong kita dikasih kekayaan, dikasih miskin iya kita jangan putus asa. Jadi kata Allah wala tayasu min rawahillah innahu la yayasu min rawahillah illa al-qaumul kafirun. Wong kang iman kabeh ojo padha putus asa kowe. Jangan sekali-sekali kalian putus asa min rawahillah, dari ujian Allah. Ujian, kaya ujian, miskin ujian. Tapi ada orang yang dilaknat, yaitu orang kaya yang bakhil. Tuh ingat. Ya. Ujian. Innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til iman illa may yuhibbu. Jangan sekali-sekali kalian putus asa min rauhillah, dari ujian Allah. Innahu, sesungguhnya la yayasu, tidak akan berputus asa min rauhillah, dari ujian Allah illal qaumul kafirun, terkecuali yang selalu berputus asa itu adalah orang-orang yang tertutup mata hatinya, yaitu orang yang kafir. Mau kita tergolong orang kafir? Ya, kalau mau jadi tergolong orang kafir, ayo putus asa aja dah. Dapat rezeki dari Allah sebulan sejuta, sejuta, ini putus asa. Kita patut ucapkan alhamdulillah. May yuhibbu wa la yuhibbu, baik yang dicintai oleh Allah dan yang tidak dicintai oleh Allah, Allah memberi dunia. Tapi kata Allah, kata Rasul, wala yu'til iman. Orang yang tidak dicintai artinya orang yang tidak pernah melakukan perintah Allah, bahkan melanggar perintah Allah. Wala yu'til iman, tidak diberi keimanan oleh Allah dalam hatinya. Siapa yang melanggar? Yaitu orang yang sudah dikasih rezeki, dia nggak mau sedekah, dia pelit, dia nggak mau berbagi. Padahal kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum. Iman kepada Allah yaitu yang gaib, iman kepada nerakanya Allah, iman kepada surganya Allah, dirikan sholat.
Lalu kemudian berikan harta, kata Allah, yang aku berikan kepadamu sebagian. Kepada siapa? Kepada yang berhak. Fakir, miskin, duafa, yatim dan lain sebagainya. Zakat, fitrah dan lain sebagainya. Zakat mal dan lain sebagainya. Kebanyakan orang yang kaya sekarang itu lupa. Maka pantas kalau hidupnya banyak harta tapi fakir miskin dalam hatinya, bakhil gitu. Jadi mau kita bayangkan, kunci daripada semua itu Allah cuma satu, iman. Illa ma yuhibbu, kata Allah, terkecuali yang aku cintai, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita dikasih rezeki dunia berlimpah ganda, ya jangan sombong. Kata orang Irama, yang miskin jangan bersedih, yang kaya jangan. Tuh, derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Tuh, dari itu waspadalah dalam hidup yang jadi kudu kita iman kepada Allah. Kunci daripada semua itu kita harus banyak zikir kepada Allah. Saya mau tanya sama ibu, di antara yang kumpul di sini, ada nggak yang mendawamkan setiap habis sholat zikir kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak 100 kali? Hah? Saya tanya, makanya tanya. Kalau yang sudah, alhamdulillah jangan sombong. Kalau yang belum, jalani. Ada nggak di antara ibu ngacung yang setiap sholat habis maghrib, nggak usah yang 5 waktu, setiap habis sholat maghrib baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ada? Coba ngacung yang setiap hari. Jangan bohong. Istighfar 100, tasbih 100. Iya. Semua itu 400. Ustazah, kalau ustazah ya lokang kagak mau zikir setiap hari. Kalau nggak ngapain lagi, nggak ngapain lagi. Kalau ustazah atau ustaz zikir la ilaha illallah setelah sholat maghrib 100 itu biasa. Tapi yang sangat luar biasa, orang awam, ya murid, setiap sholat maghrib selesai zikir 100, itu luar biasa. Artinya ustazah kudu ditambah zikirnya. 100 ya. Alis berani ngasih 100. Sudah 100, 300 ya. Kan kita ini begini ya. Kita ini begini. Amaliyah kita ini. Betul, Bu. Ini merindingnya. Bu, amaliyah kita sholat aja, nggak usah banyak-banyak. Sholat. Ya. Ini saya merinding. Ini sholat ini rububiyah ibadah kita kepada Allah ya. Sholat itu kan tujuan kita untuk apa? As-sholatu lidzikri. Sholat itu mengingat Allah, ya kan? Di dalam sholat itu semua komplit. Terutama ketika kita setelah sujud kemudian ruku, itu bacanya apa? Robbi war wah war war wah wah wah. Jadi saya wah doang ini semua. Diampuni dosa kita. Nah, itu kita aplikasikan di diri kita, aplikasikan di dalam hati kita. Yakini bahwa semua itu Allah punya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Yakini kalau benar itu, nggak bakal susah kita itu. Yakin nggak? Tapi bukan berarti sholat itu buat kaya. Ya. Kalau sholat mah tujuannya supaya kita bisa bertemu dengan Allah. Di mana? Di akhirat. Karena di rukun iman itu nanti setelah penciptaan manusia, kemudian manusia sudah kembali lagi kepada Allah. Malaikat, sang pencipta malaikat itu adalah Allah. Allah diciptakan untuk apa? Untuk menjemput nih nyawa-nyawa kita nih. Siapa? Israel. Malaikat dibuat dari apa? Dari cahaya. Yakin dari cahaya? Malaikat itu laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki. Astagfirullah.
Berarti kan ngajinya udah sering kan itu saya bahas. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur yang latifah, nur yang lembut, yang tidak berjenis laki-laki dan juga tidak berjenis, enggak juga dia jenis bencong atau ban. Dia nggak punya ibu, dia nggak punya baba, dia nggak punya anak, dia kagak minum, dia kagak makan, dia kagak nikah. Kagak kawin ya. Nah, dia kagak dihisab, dia kagak ditimbang. Ya. Kenapa? Malaikat nur, lokan nur mau punya bini, ya. Malaikat mah kagak beranak pinak. Nanti kita dipertemukan dengan malaikat di surga. Di surga, kita semua pasti masuk surga, semua pasti. Tapi ada hisaban, ada perhitungan dulu. Kapan kita masuk surga? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Setelah kita mati, sholat kita benar, ruh kita diangkat, ya, ke Sidratul Muntaha sana, terus ke aras yang keberapa, dikembalikan lagi ke kubur, ditanya, "Man rabbuka?" Kata siapa? Yang nanya di kubur? Mungkar dan Nakir. Ditanya sama Mungkar, kembalikan ada Allah. Itu tapi orang yang punya iman tuh. Kembalikan ruhnya dimasukkan lagi ke jasad, ditanya man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma kitabuka. Ditanya, bulan bin bulani, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Kalau kita iman enggak perlu belajar di sini, udah kejawab sendiri. Jawabannya Allahu Rabbi. Maka di dalam sholat ini kita, kalau kita tidak mengaplikasikan dalam sholat, dalam mengingat Allah, coba-coba nanti kalau mati rohnya diangkat berpuluh-puluh tahun, itu berpuluh-puluh tahun nggak balik lagi ke jasad kita, nunggu sampai apa? Sampai yaumil kiamah. Tuh coba. Sekali ditanya kita nggak bisa jawab, yang ada apa? Digebukin sama malaikat. Udah hidup di dunia susah, ibadah kagak, mati disiksa, rugi bener tuh manusia, ya nggak? Begitu. Jadi kita sekarang aplikasikan di dalam diri kita. Banyak kita berzikir, mengingat Allah. Dengan ingat Allah, segala apa sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti kita ingat. Ya. Yang diperintah oleh Allah pasti kita ingat. Yang dilarang oleh Allah pasti kita ingat. Kenapa? Karena kita sudah punya tingkatan iman. Iman kita sudah diangkat oleh Allah dengan apa? Dengan wasilah kita banyak zikir kepada Allah. Apa yang patut banyak kita zikir? Kita baca zikirnya. Itu tadi yang saya tanya, ada enggak di antara ibu-ibu yang mendawamkan, yang melazimkan membaca kalimat La ilaha illallah 100 kali? Kalau nggak bisa dicicil dalam 100 itu 5 kali waktu. Setiap habis sholat 20. Tapi zikirnya begini supaya bisa mentasdikkan, membenarkan dalam hati. La ilaha illallah, langsung Muhammadur. Jangan la ilaha illallah, la ilaha. Itu kita ini Allah nggak ingat ke Allah, apalagi ini. Berapa banyak ibu-ibu yang di dalam taklim la ilaha illallah tapi enggak ke Allah, enggak. Coba ada yang mengakui jujur berarti orang paling benar. Pak, Jadi kan, Pak. iya. Saya kan dagang, saya sering baca kitab, boleh nggak? Masya Allah. Nanti kita bahas di sini ya. Jadi kita bahas pembahasannya kalimat la ilaha illallah itu insya Allah akan menghapus segala kefakiran, menghapus segala dosa, menghapus segala kemungkaran. Di dalam kitab ini diterangkan bahwa al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kitab ini kitab Tanqihul Qaul. Tujuannya apa? Supaya ghirah, semangat yang belajar ini untuk apa? Mengamalkan apa yang sudah diterangkan oleh musannif, oleh muallif, pengarang kitab ini, maksudnya supaya diamalkan. Ya. Ternyata memang di mana-mana Bu, di majlis mana? Di Pasar Gembrong saya ngajar. Di Senen, Pasar Gembrong RW 13. Sama. Jadi ya itu zikirnya nggak ada yang bisa setiap maghrib 100. Jadi belum ada yang mendawamkan.
Tapi kalau didawamkan insya Allah nanti bisa dirasakan sendiri. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Qala al-Fakihani inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzili tunfil faqra. Itu ini pertanyaan ibu tadi nih. Ibu siapa namanya? Munawwaroh. Dia punya. Jadi telah berkata Kifakihani, ini kata Kifakihani, inna mulazamata, sesungguhnya yang melazimkan, yang membiasakan zikriha, zikirha, kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Jangan udah dapat 100 baru Muhammadur Rasulullah. Selama kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 Muhammadur Rasulullah, Bu yakin, saya yakin selama ibu zikir tidak mengingat Allah. Karena Allah dan Rasulnya tidak ada hijab, Allah dan Rasulnya kekasih, antara Allah dan Rasul kekasih, tidak bisa dipuji. Dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak dengan ma'a Muhammad Rasulullah, imannya tidak sempurna. Tapi saya suka malu, kata itu gila kali ya. Emang kedengeran, enggak kedengeran. Pelan-pelan. Siapa? Maksudnya? Bu, zikirnya kalau sendiri di rumah jangan keras-keras. Lagi juga kalau zikir keras-keras haram hukumnya. Ya. Bu, dengar. Kalau zikir keras-keras haram hukumnya, Bu. Percaya nggak kalau zikir keras-keras haram? Coba ibu zikir di rumah keras. Haram nggak boleh. Baca doa panjang. Jadi zikirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya apa? Karena lafaz itu untuk apa? Nih lafaz kalimat la ilaha illallah untuk membimbing hati kita. Untuk membimbing hati kita. La ilaha itu menafikan tiada Tuhan. La ilaha menafikan, meniadakan Tuhan. Sementara sesembahan itu banyak. Sembahan itu banyak, kayak tepekong sesembahan, ya kan? Terus kuil sesembahan, tapi bukan Tuhan. Rati. Iya, itu bukan Tuhan. Rati. Jadi la ilaha illallah Muhammadur. Dibiasakan kata Kifakihani, inda dukhulil manzili tungfil faqra. Ketika ibu nih pulang dari sini masuk ke rumah, assalamualaikum, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang ini pulang nggak salam lagi, main masuk, udah gitu kayak Tarsan pas masuk ke rumah main buka jilbab aja semua. Udah pengen kencing lah, kegerahan, ya. Itu kerjaan ibu-ibu. Ya, kerjaan ibu-ibu. Pak Ustaz tahu uminya begitu pernah. Gitu. Jadi begini, ya pulang dari sini ibu salam. Mau ada orang nggak ada orang salam. Apalagi kalau mau ikutin salam saya, kalau salam majlis. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jalanin itu. Insyaallah bakal diselamatkan dari segala mara bahaya, diberikan ilmu yang manfaat, umur yang panjang, rezekinya banyak. Itu salam majlis. Banyak. Jadi amaliyah itu fadilah keutamaan itu banyak. Iya. Dulu 3 kali malah kenal. Jadi saya pernah di suatu majelis kita pergi. ya. Itu orang talinya la ilaha illallah gitu. Gimana? Di dalam toreko itu artinya metode zikir. Ada toreko qadriyah, naqsabandiyah, ada toreko sadiriyah, ada toreko sadiriyah, ada berbagai macam toreko. Ada yang toreko qadriyah wa naqsabandiyah. Kalau kita mengucapkan la itu dari sini, dari bawah pusat ditarik la. Ini maksudnya menjaga seluruh iblis godaan. Ada latifah yang keberapa di sini. La
ilaha, di sini sudah tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Itu metode zikir karena saya orang Toreko. Jadi kalau ibu-ibu ini udah wajib Toreko nih. Nah, kalau mau siap saya bawa semua ke Tasik. Ya. Toreko, saya merinding tuh. Ini mas bagus nanyanya. Jadi Toreko itu namanya metode. Toreko itu kita menuju mahabbah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allah yang mengerti, yang tahu tentang maksud kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka, kita berharap keridhaan Allah. A'tini, berikanlah mahabbah, rasa cintaku kepada Allah, wa ma'rifataka, berikan aku melihatmu ya Allah dengan hati, bukan dengan ini. Jadi kalau ada orang-orang neropong, bini lu lagi jalan-jalan, bilang mau kelihatannya kayak mata bohong, itu dukun namanya gitu. Jangan, jamaah saya nih jangan ada yang kedukun ya, musyrik. Kalau kita sudah ma'rifat, zikir kalimat la ilaha illallah, nanti ibu hati yang menunjukkan, dan nggak boleh husnul, nggak boleh buruk sangka kepada manusia, harus husnul dan bi khalqillah, baik sangka kepada makhluk. Kata kifaki hadis, siapa yang masuk ke dalam rumah melazimkan membaca kalimat setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia masuk ke dalam rumah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan dikikis habis kefakirannya, terutama tentang dunia, penyakit, akal yang kurang sehat, jantung yang sedang bermasalah, stroke dan lain sebagainya. Allah kikis habis, Allah sembuhkan. Tapi dengan ikhlas dan baca ketika masuk la ilah, itu tasdiqu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Artikan, semayangkan di dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali, dan yakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Itu pengobatan buat kita. Yang miskin insya Allah bakal dikikis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kebanyakan ibu-ibu itu tadi pengen pipis, saya tak langsung buka. Ini gak boleh begitu. Jadi walaupun gak ada orang, walaupun di depan lagi ada adabnya. Jadi khalaqa yakhluqu khalqan, manusia itu, Allah itu menciptakan manusia, makhluk yang sempurna supaya berakhlak. Akhlak itu begini Bu, walaupun kita suami istri, kalau di jalan kita nyium bini, itu boleh gak? Boleh, halal, cuma gak berakhlak gitu. Nggak, bedanya begitu, kita masuk dari musola, pipis kayak kebelet pipis atau mana, sudah buka, bilang ngotong yang mantu lagi berotong. Kata mantu berdua kan masih montok ya. Jadi kita kudu jaga diri. Orang yang sudah zikir la ilaha illallah, yakin bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Ya, walaupun kita dalam kamar nggak ada yang melihat, Allah yang melihat. Makanya kita kalau sengkama suami istri pakai tedeng aling-aling. Tedeng aling pakai apa namanya, semproy, selimutin. Yang telanjang bulat nggak pakai apa-apa. Ada yang begitu? Adalah, dulu lagi muda ya, lagi muda. Tua udah enggak lah. Enggak pernah ditutupin gitu. Ya, paham ya Ibu ya? Ini ngaji ya, namanya ini kan ngajinya jiping, ngaji nguping. Lah kupingnya kudu bener-bener diresikin, dibersihin, masukin ke hati ya. Jadi kata kifikah ini, siapa yang melazimkan ya, siapa yang datang ke rumah, masuk ke toko, tempat dagang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada malaikat di dalam, masuk, baca la ilaha illallah, keberkahan yang kita dapat ketika membuka toko. Jangan salah kalau ibu baru buka pintu toko udah ada orang datang, Bu beli terasi, beli cabai, jangan salah. Itu kita baca itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biar ngaji kita udah sampai tua gini dipakai satu juga nggak apa-apa. Ini mau banyak ilmu dipakai kagak? Coba aplikasikan, gunakan baik-baik. Lalu kemudian
Man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'ata alafin dan minal kabair. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lam alifnya itu dipanjangkan. Jangan la ilaha illallah, jangan la ilaha illallah. Ini kalau udah semakin banyak baca tahlilnya makin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu karena saya pernah mengalami zikir seperti itu. Saya pernah alami zikir seperti itu, ternyata tidak ada di benak saya, di hati saya Allah. Tidak ada. Yang ada apa? Pengen dilihat sama orang. Loh. Ada pegangan begitu dikit. Terjatuh. Suka ada yang pada pegangan gitu, pada pegang-pegang. Jadi artinya kayaknya tersentuh pada. Ya itu metode lagi, jangan dipermasalahkan. Ya sebetulnya nggak perlu begitulah. Iya, kalau pegang-pegangannya mau perempuan semua, kalau bukan lagi perempuan. Yang penting zikir mah hati yang mentasdikan. Adapun ini kalau di dalam Torah itu menghancurkan latifah. Ada di sini syirik, picik, dengki. Ya, di sini nih segala macam. Kalau udah di sini nih syirik, picik, dengki. Waduh, kalau laki-laki ngeliat perempuan cakep montok demen aja. Kalau laki-laki perempuan kalau melihat orang ganteng ada jenggotnya, wah, kalau jalan lagi buang itu penyakit. Makanya hilangin zikir, dengan zikir itu hilangin. Nah, jadi wanahan nafs 'anil hawa, merealisasikan hawa nafsu kita daripada itu, karena perang yang paling berat itu menghilangkan hawa nafsu. Ya. Jadi barang siapa kata Rasulullah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lamnya, lam alifnya dipanjangin Bu, dipanjangin, madda wa madda dipanjangin. Hadamat lahu arba'ata alafin dan minal kabair. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bakal dikikis habis dosa-dosanya. Dosa yang mana? Dosa besar sebanyak 4.000 dosa besar. Ibu yakin gak dosanya udah 4.000-an? Yakin. Bu, yakinin dosa kita lebih dari 4.000. Dari usia kita mulai baligh, ya, dosa kepada orang tua, lalu kemudian beristri, bersuami, dosa sama suami, sama istri, terutama dosa sama Allah, sudah balik, gak sholat, gak ngaji, banyak. Kalau sama anak dosa mas? Dosa, kalau kita menganiaya anak, dosa. Yang namanya dosa itu perbuatan maksiat. Ya, maksiat itu dosa. Terhadap siapa Bu? Yakini dosa kita lebih dari apa? Jadi kata Rasul, siapa yang baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu akan dikikis habis dosa-dosanya, yaitu dosa besar sebanyak 4.000 dosa besar. Coba tahlil 10 kali nggak pakai Muhammad? Ya nggak apa-apa kalau sudah mengimani. Iya, la ilaha Ya. illallah, la ilaha. Sekarang begini, nggak ada yang melarang la ilaha illallah, la ilaha illallah. 10 kali. Caranya begini, kalau lafaz itu sunnah diucapkan, ya lafaz itu sunnah. Talaffuz sunnati, jadi melafazkan kayak semacam usolli itu sunnah. La ilaha illallah kalau dilafazkan sunnah. Tapi di sini ada zikir zahir, ada zikir batin. Kalau ustadzah la ilaha illallah, la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Di sini di hati. Tapi di hati langsung sambung Muhammad Rasulullah. Jadi jangan dinafikan, jangan ditiadakan Rasul, karena Rasul tidak pernah ada hijab dengan Allah. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini jangankan ke Rasul, kadang ke Allah juga ibu tidak terfikir itu. Hanya zikir dohir aja. Itu akui aja, akui, gak usah bohong. Akui aja. Ini zikir apa kalau begini? Boro-boro Allah mau dengar, boro-boro Allah mau habis kikis kemiskinan kita, boro-boro Allah mau cabut dosa-dosa kita. Wong zikirmu tidak zikir mengingatku, kata Allah. Kan zikrullah mengingat Allah.
Kalau orang-orang Wahabi untuk apa zikir la ilaha illallah? La ilaha illallah untuk apa? Itu orang lain. Itu beda dia. Nah, tanya lagi ya. Kalau zikir sambil tidur boleh? Boleh. Zikir sambil duduk, zikir sambil tidur, zikir sambil nongkrong, zikir sambil jalan, zikir sambil ngobrol. Boleh. Asal ibu jangan zikir lagi mobil. Zikirnya lagi sholat, Sama-sama adik, tiduran. Ya nggak apa-apa. Karena itu Tapi yang afdol begini, habis sholat itu jangan ngomong apa-apa dulu, langsung zikir. Kalau selepas sholat lebih bagus zikir lagi, mau sambil tiduran sampai ketiduran zikir lebih bagus. Yang dimaksud di sini zikir la ilaha illallah itu lam alifnya dipanjangkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini mendawamkan ini seperti ini 100 kali setiap habis maghrib. Syukur-syukur lebih ke sana, itu akan dikikis habis dosa-dosa kita. Dosa besar kita. Dosa terbesar apa sih kita? Meninggalkan sholat, syirik kepada Allah, membunuh, zina dan lain sebagainya. Kan banyak sekarang perzinahan sudah di mana-mana, Bu. Coba di hotel-hotel kita lihat perempuan pakai jilbab. Jangan bilang jilbab, jilbab. Kalau jilbab gak bakal masuk hotel, karena masuk hotel jadi jilbab. Garis miring jablay. Ini coba banyak di hotel-hotel sekarang perempuan. Coba bayangin, Masya Allah. Ini dunia udah mau hancur. Yo. Ngaji kadang mau ngaji, tapi pulang ngaji kadang-kadang janjian. Lihat, masuk di ses sama dia, tangkap ini. Oh, taunya bini orang, masuk. Itu jauhin. Kalau kita zikir ini, insya Allah dijauhin dari. Ya. Jangankan untuk melakukan niat juga hilang, insya Allah. Niat maksiat itu maksudnya. Allahumma ba'id. Kita mohon kepada Allah dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Jadi siapa yang zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan dikikis habis dosa besar sebanyak 4.000 dosa besar. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakul lahu syai'un minal kabair. Bagaimana andai kata aku, kata sahabat itu, aku sudah tidak mempunyai dosa kecil ataupun dosa besar terhadap diriku kepada Allah. Lalu siapa Rasul yang akan diampuni dosa-dosanya? Qala ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, yaghfiru li ahlihi wal jirani. Jadi ketika sahabat bertanya, Rasul, andai kata aku sudah tidak punya dosa besar maupun dosa kecil, terkikis habis dalam diriku, aku sudah mendapat ampunan Allah, siapa yang akan diampuni setelah aku? Kata Rasul, yang akan diampuni dosa-dosanya keluargamu, ibu bapakmu, anak cucumu, suamimu. Lalu siapa lagi? Wal jironi, dan para tetangga-tetangga. Coba, ini kan untung. Mengkikis dosa diri pribadi, mengkikis dosa keluarga, mengkikis dosa para tetangga. Coba tengah malam kita bangun jam 1, setengah 2, jam 2 zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetangga kita lagi bikin anak. Nah itu kita udah dapat pahala buat dia. Ya, kita nggak punya laki deh ya tahlil aja. Tuh, udah punya laki. Yang bikin anak diampunin tuh dosanya. Anaknya tuh jadi anak soleh dan soleha. Ada juga yang jam 2 masih SMS. Begadang aja ketiduran. My darling, good night, I miss you, you know. Kita lagi zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diampuni dosanya. Karena sebab kita mengucapkan zikir kalimat la ilaha illallah. Ini jangan lagi mau maulid, masak di dalam. Rame-rame pada cekakak gitu. Wow. Kan biar enggak Orang sambil ngomong ngulang cabe la ilaha illallah. Lagi jadi mutlak gitu. Lagi jadi terkasa. Dikit.
Habis sholat baca Sayyidul Istighfar. Lagi bisa. Ya rajanya istighfar ya bagus. Semua juga itu amalia yang bagus. Ini kan bagiannya memang babnya bab kalimat la ilaha illallah. Istighfar juga Bu sama. Kalau kita Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kalau mikirnya utang gua biar kebayar, siapa yang mau ngampunin? Ya. Bacanya istighfar, tapi ingatnya utang. Istighfar itu adalah untuk memohon ampun atas segala dosa. Hati-hati, siapa orang yang beristighfar satu kali ucapan astagfirullahaladzim, mengingat dosa kita 3 kali dosa, diampuni dosanya. 100. Apalagi 100 ya. Tapi kalau pun ibu baca baca istighfar 1000 kali, ibu nggak ingetin dosa, kagak ingat dosa, malah ngulangin lagi, ditambah laknatnya sama Allah. Awas hati-hati. Kalau sama orang tua yang udah meninggal gimana, Pak? Apa ya itu Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa orang yang mendoakan orang tuanya baik semasa hidup sampai akhir hayatnya, orang tua di dalam kubur tidak akan pernah mendapat hisaban, apalagi mendapat siksaan. Setiap malaikat masuk mau nyiksa, jangan, itu anaknya mintain ampun terus. Tapi kalau anaknya maksiat, masuk ke hotel, masuk juger, anak dulu di sana, awas hati-hati. Ya. Istighfar nggak usah banyak-banyak, ya nggak usah banyak-banyak, tapi 1 kali istighfar, aplikasikan, jangan maksiat. Itu namanya tubu ilallahi taubatan nasuha. Definisi istighfar kan supaya kita nggak kembali lagi bermaksiat. Ijazah ke salah seorang ulama, istighfar kamu 6.000 kalau pengen kaya, ya silakan, nggak masalah. Tapi ingat, definisi fungsi daripada istighfar adalah untuk memohonkan ampun kita kepada Allah. Siapa orang yang sudah terkikis dosanya, rizki lancar, urusan selesai. Itu maksudnya ulama ngasih, bukan apa-apa. Ya, makanya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis istighfar, nih subuh, sholat subuh, pas keluar beli cabai, gua gedeg semalam pengajian kali. Habis istighfar itu kita minta ampun. 1 kali ibu istighfar, minimal 1 kali ibu ingat dosa. Apalagi 3 kali dalam mengingat dosa. Masya Allah, Bu, waktu saya umroh ke sana, istighfar nggak berlaku buat diri saya. Wah, nggak baca istighfar semua udah terbayang dosa-dosa saya. Semasa muda saya waktu nyium pacar saya udah kebayang. Ya ngapain bohong, orang saya juga manusia biasa yang punya dosa. Pacaran saya nyium cewek kebayang. Ingat semua, nangis semua, tercucur air mata semua. Sampai maaf, ingus meleleh nggak berasa. Jadi nggak perlu, kita semua dikasih ingat sama Allah. Sholat di Hijr Ismail, di situ kita ingat semua dosa-dosa kita. Dalam tawaf, dalam sa'i, segala macam dosa. Di sini latihan, 1 kali istighfar, 3 kali mengingat dosa. Dosa kita tiap hari, Bu, percaya nggak? Ya udah. Maka istighfar ya jangan ditinggalin. 1 kali cukup, yang penting aplikasikan, tapi susah. Ya, tapi nggak apa-apa. Lebih banyak juga nggak apa-apa, dapat pahala. Tapi upayakan itu aplikasikan. 1 kali istighfar, minimal 1 kali kita ingat dosa. Oh iya, tadi gua ngomongin si Anu. Tuh, ampun sama Allah. Kembali lagi, ya itulah manusia, sifatnya adalah khata' wa nisyan, lupa dan salah. Nggak apa-apa, dosa lagi istighfar lagi, dosa lagi istighfar lagi. Karena manusia masih yang tidak punya dosa adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau maksum daripada dosa dan jaminannya adalah surga. Bahkan beliau menjamin kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Supaya lengkap, satu lagi. Jadi siapa yang tidak punya dosa sama kali, yang diampuni dosanya siapa? Banyak dosa ya. Kita udah nggak punya dosa nih. Tadi itu dikasih tahu yang diampuni dosanya siapa? Keluarga kita ya, orang tua kita, mertua kita, semua. Pokoknya yang tergolong keluarga kita. Bahkan wal jironi barang
tetangga kita nih yang udah nenek-nenek yang nafsunya udah dikurangin, syahwatnya udah lemes, udah nggak nafsu sama babanya, bahkan tidur juga babanya di samping diusir, wih sono beli gua. Nenek-nenek yang udah nggak lagi demen sama babanya nih, udah banyak yang istighfar aja dah, ya daripada maksa-maksain beli jamu warung. Ini nenek-nenek pagi-pagi maksain beli jamu, udah gitu jamunya jamu sari rapat sama jamu kuat. Bapaknya minum jamu sari rapat, bapaknya minum sari kuat. Nyampe rumah yang keras emaknya, yang loyo babanya. Jadi udah tua mah banyakin la ilaha sama istighfar sama sholawat. Kurangin nafsu kita, ya amarah, nafsu syahwat. Yang masih muda-muda yang 40 tahun ini senang ngeri-ngerinya yang 40 tahun. Bener. Jadi wanahan nafsu 'anil hawa. Banyak zikir kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Jadi kata Rasulullah, sekali lagi ya, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatul badr. Siapa orang yang mendawamkan zikir setiap harinya 100 kali, ya, setiap harinya kalimat la ilaha illallah 100 kali, jaa yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, wajahnya bersinar seperti malam bulan purnama. Tuh, wajahnya akan bersinar seperti malam bulan. Nanti akan menjadi ciri Nabi kita. Siapa yang wajahnya mencorong, bersinar seperti malam bulan purnama, kata Nabi, itu adalah umatku. Masuknya ke surga tanpa dihisab, tanpa ditanya lagi, "Hei malaikat Ridwan, itu umatku." Langsung masukkan ke surga. Dia punya cahaya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuk kita sekarang niatkan untuk apa? Mendawamkan setiap habis sholat fardu setelah maghrib, baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niatkan, persiapkan zikir kita sampai menuju sholat Isya. Jadi kita nggak kemana-mana, habis sholat Isya zikir lagi sekemampuan kita, baru dah tuh mau makan mau apa. Coba dawamin, bu, nggak bakal susah masalah dunia, nggak bakal susah, ada aja. Ya. Jadi minimal kita nggak sampai ngutang lah sama orang. Allah kirim ke dunia, orang kirim ke mulus. Insya Allah. Coba kalau di antara jamaah ini ada yang mengikuti apa yang saya ucapkan, nanti kalau sudah merasakan gak usah bilang sama saya, terusin. Kalau bilang sama saya, ternyata takut gagal mani. Terusin aja, dawamkan terus. Ya kalau emang udah berhasil, ya jangan lupa sama ustadznya, amplopnya banyakin. Ini bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Ayo, ya sempetin ya. Habis maghrib tuh banyak tahlil, istighfar, sholawat. Sampai sholat isya, habis sholat isya baru kita kegiatan yang lainnya. Dan jangan dibiasakan ada acara-acara itu setelah habis sholat maghrib. Ya, saya paling gak suka kalau ada acara maulid atau apa setelah sholat maghrib. Tetap yang namanya sholat, apapun acaranya, as-sholatu ala waktiha. Jangan mentang-mentang mau maulid kita menampilkan waktu, meniadakan waktu yang sangat sakral, yaitu sholat Isya. Faktanya akhirnya apa? Setelah selesai kita acara nggak sebelum sholat isya. Itu saya yang alami pernah begitu. Saking lelahnya jadi nggak sholat isya. Makanya saya ntar kalau ada undangan habis maghrib ogah saya. Jadi kalau mau apa aja acara kelamatan apa aja jangan habis maghrib deh. Mengganggu sholat isya. Kalau orang toreko nggak bisa begitu. Karena orang toreko itu selalu membaca kalimat la ilaha illallah habis sholat maghrib. Ini sebagai pengumuman buat ibu-ibu, kalau yang mau bertoreko, ya, yang mau bertoreko, mau diijazahkan toreko, ngomong sama saya. Nanti saya bawa semua. Biar amaliyah kita benar-benar diterima oleh Allah. Dan orang yang bertoreko bu, nggak perlu kita nggak punya beras kalau udah meninggal. Pakai bayar apa? Kalau meninggal tuh bayar apa namanya? Pakai beras. Iya.
Vidya segala orang toreko mau nah. Walaupun kita miskin gak usah pakai vidya. Siapa yang mau ikut toreko? Ngomong sama saya di daftar berapa orang, nanti didaftarkan lalu di ijazah ditalkin torekonya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan saya ada juga torekoh ulul azmi ya, yang saya amalkan. Terus kalau ada di antara ibu-ibu yang mau berangkat umroh, ya cukup dengan uang 5 juta bisa berangkat. Hutang Ya, nyicilnya setelah pulang. agak 4 bulan. hutang. Kalau nggak ada umur, utangnya dibebaskan. Kalau dibebasin sama itu Dibebaskan sama pihak PT-nya. Kalau ibu pulang umroh atau di sana meninggal, setelah pulang umroh meninggal tidak ada tagihan. kali ditagih. Karena ini banknya bank syariah mandiri. Itu boleh Boleh, bertagihan, Mak. boleh. Kalau ada yang mau silakan ibu. Kalau ditagih 5 juta dan nagihnya bukan kayak rentenir bu. Kalau nggak ada udah enggak. Udah. Itu mah bukan Iya, ibadah ya. ini namanya ibadah karena ini Iya. tujuannya syariah Islam. Ya, kalau ibu mau nanti ngomong sama saya siapkan KTP-nya 5 juta berangkat. Pulang setelah 3 bulan baru ibu nyicil. Tapi jangan ibu pulang sampai sini mau mati kalau belum bisa bayar. Iya, tetap yang namanya kita kan masih pengen ibadah ya. Kalau kita harus sadar kita mati belum punya bekal. Kita banyakin dulu bekal kita. Insya Allah kalau pulang umroh kita bakal dikasih cerdas hati kita, akal kita, minta doa sama Allah. Ilmunya nyangkut yang kita belajar. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa anak Ustaz. Minum nggak dikasih air Ustaz. Ngomong kayak gitu. Ada. Anak Ustaz ada presiden kan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita istighfar 3 kali, mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari sini dosa-dosa kita diampuni dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khata